Halo kawan pajak, lagi bingung masalah pajak? Tanya penyuluh aja. Selamat sore kawan pajak, apa kabar? Semoga kabarnya baik dan sehat selalu ya. Kembali lagi kami tim penyuluh KPP Madya Balikpapan hadir menyapa dan juga mau memberikan edukasi perpajakan tentunya yang harapannya berguna dan bermanfaat bagi kawan pajak semua. Hari ini saya Marlin Priscilia dan penyuluh andalan KPP Madya Balikpapan, Pak Mustaki. Halo kawan pajak, salam kenal. Halo, apa kabar Pak Mustaki? Alhamdulillah nih Mbak Marlin. Mbak Marlin gimana kabarnya? Sehat Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Pak Takim, hari ini kita akan membahas topik yang menarik sekali dan memang sedang gencar-gencarnya Apa ya tuh, Pak Mbak Takim Marlin? di edukasi di seluruh kantor pajak di Indonesia. Benar sekali Mbak Marlin. Pada kesempatan kali ini kawan pajak kita akan mengedukasi mengenai Kortex ya. Sudah puluhan ribu nih wajib pajak yang mendapatkan Banyak edukasi juga ya, Pak, secara ya. langsung. Iya Mbak Marlin, seluruh Indonesia ya yang terkait Kortex ini. Harapannya nih kita lakukan live IG, angkanya akan bertambah signifikan dengan adanya sosialisasi media sosial kita ini. Yes. Oke Pak Takim, tapi kita jangan bahas dulu deh ya, tahan dulu. Siap. Walaupun nih udah ada kawan pajak yang bertanya nih Pak Takim. Gitu Tapi ya? kita tahan dulu pertanyaannya ya kawan pajak ya. Kita akan mulai share materi sedikit nih sebelum kita masuk ke tanya jawab. Oke kawan pajak yang sudah bergabung, wah luar biasa sekali nih, ada 100 kawan pajak yang bergabung sore ini. Mantap sekali. Oke, luar biasa sekali antusiasmenya kawan pajak semua. Nah, selama kurang lebih 30 menit ya Pak Takim ya, kita nanti akan ngobrolin tentang apa itu Kortex. Udah pada tahu nggak apa itu Kortex? Tahu nggak ya? Tahu nggak? Oke, nah kawan pajak yang belum tahu nggak usah khawatir nih. Kita cari tahu ya, saat ini kita cari tahu. Jadi simak terus live Instagram kami sore ini. Nah, jangan ragu-ragu juga, yang mau bertanya langsung aja tulis pertanyaannya di kolom komentar. Oke. Nah, Pak Takim. Ya Mbak. Tadi gimana? udah puluhan ribu nih ya kawan Ya. pajak yang ikutan kelas pajak di seluruh Indonesia. Betul. Tapi pastinya masih banyak nih kawan pajak yang belum ikutan kelas pajak. Mungkin juga belum sempat daftar ya Pak Takim ya. Nah, untuk kawan pajak yang belum daftar nih kan mungkin belum tahu nih apa sih itu Kortex. Mungkin Pak Takim bisa kasih tahu nih apa sih itu Kortex Pak Takim. Baik Mbak Marlin. Kita kasih tahu dulu nih ya. Oke. Apa itu Kortex? Kawan pajak ya. Kortex adalah Sistem Administrasi Layanan Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan bagian dari pembaruan sistem inti administrasi perpajakan. Sederhananya gini Mbak Marlin, sistem inti administrasi ini reformasinya dari sistem. Iya, jadi di segala pihak nih DJP mereformasi, salah satunya itu dari sistem perpajakannya kawan pajak. Nah, tujuannya apa nih Mbak Marlin nih? Apa sih Pak tujuannya? Tujuan dari Kortex ini adalah untuk memodernisasi sistem saat ini dan untuk memberikan juga kemudahan kepada kawan pajak dengan mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan. Mulai dari pendaftaran nih Mbak Marlin. Dari pendaftaran. Ada juga dari pelaporan perpajakan SPT-nya. Terus pembayaran pajak hingga pemeriksaan dan penagihan pajak juga Mbak Marlin. Wow, semua diintegrasi. Betul sekali. Nah, apalagi nih makin kesini nih, ekspektasi wajib pajak terhadap DJP itu semakin tinggi. Iya benar sih seperti Pak. itu. Memang mau tidak mau nih, sistem perpajakan di Indonesia juga harus berubah mengikuti perkembangan teknologi dan ekspektasi daripada kawan pajak semua. Iya, harus makin modern dong ya. Seperti itu, Kak Marlin. Jadi tadi kawan pajak ya, Kortex ini adalah sistem baru yang akan kita gunakan nanti. Bukan cuma wajib pajak ya, tapi kita juga nih Pak Takim ya, petugas pajak akan menggunakan sistem Kortex ini ya.
Siap. Ya, lalu Pak Takim, sekilas nih supaya kawan pajak langsung bisa tahu tentang Cortex secara garis besar, mungkin Pak Takim bisa jelasin apa aja sih menu-menu di Cortex, ada apa nanti di Cortex itu? Oke, baik Kak Marlin. Langsung saja kita to the point nih ya. Apa menu-menu yang akan muncul di Cortex nantinya? Yes. Tapi sebelumnya kawan pajak, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, Cortex ini mengintegrasi nih layanan-layanan DJP yang selama ini terpencar-pencar Mbak Marlin pada beragam aplikasi. Jadi aplikasi-aplikasi yang sekarang, yang banyaknya itu nanti dijadikan satu di Cortex kayak ini. e-faktur seperti itu. digital online. Nah, nanti semua ada di Cortex kawan pajak ya. Nah, kawan pajak ingin langsung tahu nih dan ingin bisa coba-coba, bisa tuh. Bisa coba-coba di rumah juga kawan pajak. Oh gitu Pak, gimana ada tuh? simulasi Cortex, simulator namanya, simulator Cortex yang bisa kawan pajak akses untuk belajar sendiri di rumah. Wah, luar biasa banget Tapi ya. apa itu simulator Cortex? Nanti kita bahas ya, tahan dulu kawan pajak. Kan kita mau kasih tahu nih apa sih yang ada di Cortex nih, Pak. Betul. Kita kasih tahu dulu nih modul-modul apa yang tersedia di Cortex ya. Oke, baik. Cortex nanti itu Kak Marlin dalam 2 bahasa. Bisa diakses dalam 2 bahasa. Bahasa ini bukan ya. Bukan dalam pajak. Jadi ada bahasa Indonesia dan bisa juga bahasa Inggris. Oh iya. Wah, ini sangat ngebantu nih kalau wajib pajak asing gitu ya. Itu jadi nggak perlu diterjemahkan karena udah tersedia 2 bahasa kan. Betul, seperti itu. Jadi nanti mungkin sebentar ini Kak Marlin ya, kalau saya sebutkan menu-menunya mungkin akan campur aduk. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, seperti itu. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Kawan pajak ya. Oke, siap. Contoh yang pertama nih, menu yang pertama ada My Portal. My Portal itu portal saya Kak Marlin. Nah, di dalamnya itu kawan pajak berkaitan dengan profil wajib pajak itu sendiri. Dan juga kawan pajak bisa melakukan perubahan data secara langsung. Wow, ini kalau ada perbaikan-perbaikan data. Ini hal yang baru nih ya. Biasanya perubahan data kan harus datang ke kantor pajak terdaftar. Betul sekali. Terus menu kedua nih, yang kaitannya dengan faktur pajak. Ada namanya e-tax invoice atau e-faktur. Nah, menu ini dapat digunakan bagi kawan pajak yang sudah dikukuhkan sebagai PKP. Hanya PKP ya kawan pajak dalam rangka ya. pembuatan faktur pajak. Nah, ini integrasi dari aplikasi e-faktur Kak Marlin. Selanjutnya nih Pak, menu apa lagi? Ada menu Ibu-Pot. Ibu-Pot. Ya, menu yang disediakan bagi kawan pajak untuk membuat bukti potong pajak penghasilan. Yang sudah sebelumnya ada di DJP Online, Betul. Diintegrasikan di dalam Cortex. Terus ada lagi tax return Kak Marlin. Ya. Yaitu surat pemberitahuan atau SPT. Ini semua SPT nih di dalam menu ini ya Pak? Betul sekali. Jadi kawan pajak kalau nanti melapor SPT cukup di menu ini. Jadi mulai dari PPN tadi, SPT masa unifikasi, SPT tahunan, semua di dalam satu menu. Wah, ini inovasi yang baru nih. Selanjutnya menu apa lagi Pak Taki? Terus selanjutnya Kak Marlin nih ada menu payment atau pembayaran. Nah, menu ini yang mendukung pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak. Ada lagi menu yang baru nih. Ada fitur baru kawan pajak namanya buku besar atau My General Ledger. Apa tuh isinya Pak Taki? Nah, isinya itu Kak Marlin, menu yang berisi rincian transaksi perpajakan wajib pajak, seperti itu. Jadi kayak pembayaran gitu udah masuk di situ ya nanti. SKP, seperti itu yang sudah dibayar atau yang belum dibayar, ada juga di situ. Jadi mungkin nanti kayak runut gitu ya Pak Takim, terlihat transaksinya. Selanjutnya menu apa? Sekarang kan nih kawan pajak, kalau kawan pajak buat layanan permohonan secara online, di Cortex juga masih ada layanan wajib pajak, yaitu taxpayer service. Di menu ini ya? Iya betul, memuat beragam submenu terkait pengajuan permohonan, permintaan informasi, serta permohonan edukasi perpajakan. Jadi kawan pajak bisa nih Kak Marlin nih, kalau mau mengajukan kegiatan edukasi bisa mengajukannya lewat menu ini.
Oke, jadi lebih mudah nih ya diaksesnya nih Betul. untuk mengajukan permintaan informasi ya. Oke, selanjutnya menu apa nih Pak Akses. Takim? Nah, selanjutnya itu manajemen akses ya, atau akses manajemen. Oke. Itu berisi ini perubahan kata sandi. Oh, ada perubahan kata sandi di Iya, menu ini. di menu ini, betul. Terus apa yang beda sih Pak Takim di sini di menu manajemen akses? Ini kan menunya kayaknya baru deh ya Jadi dari kalau- DJP online. Betul. Kalau mau merubah kata sandi, maksudnya kata sandi masuk ke korteksnya, nanti pakai menu ini kemarin. Oke. Selain itu apa nih? Penunjukan pihak lain atau kuasa segala macam ada di menu ini? Kalau penunjukan itu adanya menu di portal. Oh, sih. di My Portal, bukan di sini ya. Bukan di sini. Oh, iya. Gitu. Oke, baik. Selanjutnya menu apa nih Pak Takim? Ini ada yang sering bertanya ya, ada pertanyaan-pertanyaan wajib pajak yang sering ditanyakan. Nah, ini dirangkum nih di satu menu namanya FAQ, soal yang sering ditanya. Jadi karena banyaknya pertanyaan dari wajib pajak ataupun dari petugas pajak sendiri, nah dirangkum nih di sini di menu sini. Jadi kawan pajak bisa baca-baca tuh pertanyaannya apa, jawabannya apa. Mungkin kalau kawan pajak nih ada yang bertanya-tanya, terus sudah ada itu di situ. Nah, di situ sudah dijawab kan pajak, sudah diberikan solusi. Yes. Seperti itu. Berarti ini kalau kita mau cari informasi itu pertanyaan mungkin kita bisa buka di sini dulu, sudah siapa tahu udah ada jawabannya. Betul ya Pak Takim ya. Jadi kalau kawan pajak bertanya-tanya sebaiknya buka menu ini dulu, jangan sampai sudah pernah ditanyakan dan sudah ada jawabannya. Oh Seperti iya. itu. Oke, selanjutnya menu ada apa menu lagi terakhir nih Mbak Pak Marlin. Takim? Masih ada nih aplikasi eksternal. Oh, masih ada. Nah, berisi tautan aplikasi yang eksternal yang masih digunakan. Oke, jadi kawan pajak nanti sebenarnya jadi lebih mudah juga, nggak perlu buka aplikasinya, nanti dari situ Betul. kayak linknya gitu udah Kayak linknya, ada betul, gitu Kak ya. Marlin. Oke, nah kawan pajak secara garis besar tadi udah dijelasin nih sama Pak Takim apa sih itu Cortex. Tapi sebelum kita cari tahu lebih dalam lagi tentang Cortex, saya mau cek-cek nih. Tadi tuh waktu kita mulai udah ada pertanyaan nih. Siapa tahu nih pertanyaannya nambah ya. Jadi kita cek dulu kawan pajaknya pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Oke, nah ini tadi dari yang pertama Azahrananta. Selamat sore Kak Zara. Halo, selamat sore Kak Azahra. Nah ini Min ada sosialisasi sekalian prakteknya nggak ya di kantor KPP Balikpapan? Tuh gimana Pak Takim, ada nggak prakteknya nih? Ada banget kawan pajak. Jadi KPP Madya Balikpapan dan hampir di seluruh KPP. Bukan ya. hampir nih Pak, Semuanya seluruh KPP ya. seluruh KPP itu kawan pajak diwajibkan membuat edukasi Cortex. Ya, Nah, jadi pasti ada, selalu ada pasti. edukasi Cortex. Kalau di KPP Madya Balikpapan gimana nih Pak? Ada tuh nanti kawan pajak lihat di bagian atas tuh di profilnya Instagramnya Oh Madya. iya, Nah, di situ. feed-nya, feed Di Instagram feed-nya. paling atas sudah disematkan ya Pak ya, Betul informasi sekali. tentang kelas pajaknya. Kelas pajaknya adanya kapan aja sih Pak? Kalau di Madya Balikpapan kawan pajak setiap hari Rabu kecuali tanggal 27 November. Iya, 2 minggu lagi ya? Iya, karena itu bertepatan dengan pilkada ya. Iya. Jadi kita majukan menjadi hari Selasa. Hari Selasa tanggal 26. Jadi biasanya selalu hari Rabu kecuali tanggal 27 dialihkan ke Betul 26 November. Oke, kita lanjut lagi deh Pak Takim ya. Tadi Pak Takim tuh udah nyinggung ada yang namanya simulator Cortex. Nah ini untuk kawan pajak yang mungkin masih belum sempat datang ke kelas pajak, belum sempat daftar gitu ya. Kan tadi Pak Takim bilang bisa mencoba-coba belajar sendiri gitu ya dengan simulator ini. Nah tolong jelasin nih lebih lanjut Pak Takim. Apa itu simulator Cortex dan gimana sih cara mencoba menggunakannya? Oke, baik kawan pajak. Sedikit mengenai simulator Cortex nih ya. Simulator Cortex itu aplikasi yang diluncurkan DJP, Direktorat Jenderal Pajak, yang memungkinkan wajib pajak untuk mencoba-coba sistem Cortex sebelum Cortex itu diimplementasikan, Mbak Marlin. Oke. Nah, aplikasi simulator ini memberikan panduan interaktif ya sebagai alternatif pembelajaran agar wajib pajak dapat mengenali
dan memahami fitur-fitur yang disediakan di Cortex nantinya. Oh, jadi berasa udah kayak pakai Cortex ya, bisa Betul. menjelajahi Cortex tuh dengan Betul. simulator Cortex. Tapi kawan pajak nggak usah takut nih kalau mencoba-cobanya, karena tidak akan mengganggu database yang ada sekarang, database wajib pajak. Oh gitu, Seperti jadi kita itu. udah dikasih dummy lah ya, Betul. gitu, kayak prototype gitu ya Prototype, untuk dummy. mencoba Cortex ini. Seperti itu. Ya. Nah, untuk mencobanya kawan pajak nih, kawan pajak cukup membuka DJP online-nya Oke. dan daftarkan untuk menggunakan aplikasi simulator Cortex-nya. Gimana Kak sih Marlin. langkah-langkahnya, Pak? Nah, langkah-langkahnya kawan pajak bisa login nih di DJP Oh, online-nya. login dulu ya, Login DJP dulu. online. Bisa Oke. menggunakan login orang pribadi, bisa menggunakan login badan, NPWP mungkin badan. perusahaan seperti atau mungkin itu. bahkan instansi pemerintah, Instansi pemerintah gitu ya. juga seperti itu. Oke, terus bagaimana, Pak? Setelah login nih, Mendaftarnya gitu. setelah login, tampilan pertama yang pada saat setelah login itu ada kata-kata tuh, ada gambar kawan pajak simulator Cortex. Di DJP online Di ya, DJP ada gambarnya online. itu. Nah, itu klik aja langsung klik kawan langsung. pajak. Oh, oke. Selanjutnya nanti apa itu tuh, Pak? kita klik untuk mendaftarkan diri supaya kita bisa menggunakan simulator Cortex, Kak Marlin. Yang dibutuhkan itu dalam mendaftarkan apa aja, Pak? Pada saat klik gambar tersebut, kawan pajak nanti ada data-data yang harus kawan pajak isi. Salah satu ada 4 ya. Itu 4 kalau orang pribadi. Oh gitu. Nah, bisa jadi 5 kalau loginnya pakai NPWP badan atau instansi pemerintah. Oke. Nah, ada data NPWP, alamat email. Nah, alamat email kalau orang pribadi cuma 1. Kalau OP atau instansi pemerintah itu alamat emailnya ada 2. Oh gitu. Satunya alamat email untuk PIC-nya, yang satunya alamat email badannya. Seperti oke. itu. Terus sudah itu masukkan kode keamanan. Captcha ya. Captcha, ya betul sekali. Oke. Nah, pastikan ya kawan pajak kalau ngisi datanya tuh, itu Pak? sudah benar. Oh iya, harus benar gitu. Alamat email. Iya. Apalagi tadi tuh? Nama, NPWP gitu Nah, ya. pastikan itu sudah benar karena nanti setelah registrasinya berhasil, kawan pajak nanti akan diberikan tautannya, Mbak Marlin. Oh gitu. Tautannya, username-nya, passwordnya ke alamat email kawan pajak. Nah, jadi di email gitu ya, dicek gitu ya. Seperti itu. Untuk dapat tautan password dan username gitu. Betul. Dan itu kalau sudah berhasil daftarnya, kawan pajak harus selalu ngecek Kenapa tuh, emailnya. Karena tidak langsung masuk seperti itu. Jadi tidak seketika itu Tidak juga. seketika, ya. Jadi ada rentang waktu ya, Ada Pak, rentang ya. waktunya. Jadi kawan pajak harus tetap Cek secara berkala cek secara gitu berkala ya. emailnya. Oke. Ya, baik Pak Takim. Jadi kawan pajak yang mau mencoba-coba menjelajah Cortex harus banget ya daftar simulator Cortex supaya terbiasa dengan menu-menunya gitu ya. Betul. Nah, ngomong-ngomong nih Pak Takim, kan udah gencar, segitu gencarnya nih semua KPP melakukan edukasi. Betul. Sebenarnya kapan sih Cortex ini akan diimplementasikan, akan berjalan gitu Pak Hakim? Kapan? Oke, baik. Itu sih pertanyaan wajib pajak pada Iya. saat kita edukasi. Itu kayak di pertanyaan kantor. paling pertama ya. Paling pertama. Benar Kapan sekali Mbak gitu? Marlin. Memang edukasi Cortex ini kita gencar-gencarnya nih. Sejak awal Agustus itu tahun ini kita sudah gencar-gencarnya edukasi mengenai Cortex. Bahkan kelas pajak di Madya ini kami siapkan setiap minggu nih, mulai dari bulan Oktober sampai Desember nanti kawan Sebelumnya pajak. lebih dari Sebelumnya satu lebih dari kali satu ya, kali seminggu. setiap minggu seperti itu kawan pajak. Nah, informasinya mengenai reservasi kelas pajak yang kedepannya ini kawan pajak bisa lihat tuh, tadi kami sudah bilang ya di Iya. feeds paling atas di Instagram @pajakmadya_bpn. seperti itu. Iya. terus- Kenapa sih kawan pajak kita penting belajar mengenai Cortex ini? Iya Pak Takim, Nah, kenapa? Hubungannya kapan dengan tadi sebenarnya kapan, iya kan? benar. Karena implementasinya itu kawan pajak di awal tahun 2025 direncanakan Wah, 2025. akan diimplementasikan di awal tahun 2025 kawan pajak. Nah, makanya dari itu Kak Marlin, kawan pajak kita harus
penting belajar tentang Cortex. Iya, supaya nanti pada saat implementasi kawan pajak tidak kagok nih atau tidak canggung pada saat melihat Cortex itu. Jadi sudah familiar dengan menu-menunya. Betul sekali. Oke, nah kawan pajak nggak lama lagi nih ya Cortex akan diimplementasikan. Kalau awal Januari berarti kan ya cuman sekitar 2 bulan lagi ya, nggak lama nih waktunya. Jadi buruan daftar simulator Cortex, dicoba menu-menunya ya kawan pajak ya, supaya nanti pada saat udah running Cortex-nya udah kawan pajak sudah bisa langsung menggunakan. Dan kalau misalnya ada kendala, jadi kawan pajak tuh bisa antisipasi dan tahu lebih dulu gitu kendala apa sih gitu yang mungkin terjadi gitu ya. Dan jangan lupa kemarin nih kawan pajak ikutin juga edukasi aplikasi Cortex yang diselenggarakan di setiap KPP seperti itu. Bahkan sebenarnya bukan cuma edukasi ya, ada video, terus kemudian ada buku panduan. Betul. Di website pajak.go.id kan Pak Takim ya. Oke, lanjut kita cek-cek lagi ya pertanyaan dari kawan pajak. Nah, oke, ini belum ada pertanyaan nih Pak Takim. Oh, belum ada lagi. Saya aja yang tanya deh Pak Takim kalau gitu ya. Siap. Nah, tadi Pak Takim udah jelasin tentang bagaimana kawan pajak bisa kenalan sama Cortex dengan simulator. Nah, sekarang mungkin Pak Takim bisa kasih tahu nih apa kelebihan dari Cortex daripada sistem yang udah kita gunakan saat ini. Oke, pastinya ya kawan pajak Mbak Marlin ya. Cortex ini sebagai bagian dari reformasi perpajakan. Pastinya harusnya punya kelebihan dong dan keunggulan dari harapannya sistem. Kan gitu. Harapannya seperti itu. Nah, di antaranya nih kawan pajak kelebihan dan keunggulan dari Cortex yang nantinya akan diimplementasikan. Yang pertama itu terintegrasi. Oke, tadi menggabungkan aplikasi-aplikasi yang terpecah-pecah tadi ya. Jadi nantinya Cortex ini berjalan bagi wajib pajak hanya perlu mengakses satu laman saja. TP Portal atau Taxpayer Portal. Seperti itu. Di portal wajib pajak ini, data dan informasi perpajakan wajib pajak disajikan dalam satu aplikasi Kak Marlin, tidak terpisah-pisah lagi seperti saat ini ada aplikasi e-faktur, web e-faktur, Innova Online, DJP Online dan sebagainya. Yes, itu penting banget tuh. Dan itu kan web base ya, kita nggak perlu install lagi. Betul, kan Pak Takim. nggak perlu install lagi. Kalau ada cuma satu tempat, pindah-pindah laptop, komputer nggak ada masalah. Betul, ya Pak Takim. Seperti itu kawan pajak. Nah, yang kedua ini andal. Keunggulannya apa tuh? Kenapa dia andal Pak Takim? Baik, informasi yang disiapkan, informasi perpajakan kawan pajak yang relevan diberikan kemudahan dalam mengaksesnya. Keamanannya juga kawan pajak lebih ditingkatkan. Kenapa nih keamanannya lebih ditingkatkan? Karena user nanti kawan pajak yang digunakan, yang bisa mengakses akun wajib pajak itu tercatat dan harus melalui proses pemberian role access yang dapat dilakukan oleh wajib pajak sendiri, termasuk pembatasan role access-nya Kak Marlin. Ya, jadi wajib pajak itu bisa memberikan akses ke mungkin kayak ke pegawainya atau ke konsultannya gitu ya, untuk membuka akun Cortex-nya gitu. Akun Cortex badannya ya. Iya, jadi jangan dipakai satu password pakai bersama gitu ya, karena disediain tuh pemberian akses ya Pak Takim. Iya, betul. Jadi lebih aman tentunya lebih aman. Selanjutnya apa kelebihannya? Kelebihan yang ketiga itu komprehensif Kak Marlin, kawan pajak. Yaitu di mana data dan informasi perpajakan yang ditampilkan lengkap dalam satu tampilan aplikasi kawan pajak. Bahkan nih Kak Marlin, informasi ini sampai ke wajib pajaknya itu real time. Real time itu gimana maksudnya? Contohnya ini salah satu contohnya ya kawan pajak ya. Contohnya ada faktur pajak keluaran nih yang diterbitkan oleh lawan transaksi. Nah, itu real time langsung masuk pada saat sudah di-approve sukses,
langsung masuk ke lawan transaksinya sebagai PM pajak masukan. Jadi kita misalnya yang sebagai konsumennya bisa langsung lihat kalau ada faktur pajak yang diterbitkan atas nama kita gitu ya Pak Hakim. Dan ada nih lagi satu nih, ada fiturnya, ada fitur notifikasi. Jadi wajib pajak bisa tahu nih hal-hal yang hari itu, saat itu masuk, ada fitur notifikasinya seperti itu. Tadi kalau faktur bisa, bukti potong bisa juga dong ya Pak Hakim. Betul. Nah, ini juga kawan pajak juga bisa langsung mendownload, jadi nggak perlu minta ke lawan transaksi. Wah, ini penting banget sih Pak Hakim. Jadi kita mendownload. bisa langsung lihat dokumennya kan. Seperti itu. Kita Jadi bisa cross check real-time. nggak sih? Bisa langsung. Siapa Bener tahu nggak nih, ini? ih nggak bener nih isinya kan. Nah, itu kita jadi bisa langsung tahu saat itu juga. Iya, betul. Kawan Mungkin pajak. surat-surat dari kantor pajak juga bisa ya nanti masuk langsung ke situ. Seperti itu memang Mbak Marli. Oh iya, emang seperti itu Emang tujuannya seperti itu, ya. kawan pajak. Jadi Tujuannya berkomunikasinya tuh jadi lebih cepet nggak sih Pak Hakim? Iya benar. Contohnya nih kawan pajak ada SPP yang diterbitkan oleh KPP, itu langsung masuk di notifikasi dokumen. Iya, surat-surat lain juga ya. Surat-surat lain juga. SP2DK gitu betul ya sekali kan. Kak Marlin. Dan bisa langsung respon nggak sih Pak saat itu wajib pajaknya? Bisa. Jadi ada menu-menu merespon SP2DK. Iya, Seperti itu. oke. Oke, Mantap baik. sekali. Ada lagi nggak sih? Ada lagi keunggulannya? dong Saya Mbak Marlin, pengen bukan tahu. ini ada kemudahan ya pastinya ya. Kemudahan, ini yang paling penting yang ya. paling Harus penting mudah setiap, gitu. Setiap kita ya pengennya yang mudah-mudah gitu kan. Nah di Ya. Kortes ini juga di sistem perpajakan ditampilkan tuh keunggulannya dari sisi kemudahan. Ya, apa tuh kemudahannya Pak Hakim? Ini tidak kalah pentingnya ya Mbak Marlin ya, kemudahan bagi wajib pajak untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya, serta dapat mengakses layanan perpajakan. Nah contohnya seperti ini, pembuatan kode billing nih kawan pajak nih, sudah tergenerate otomatis nih bagi SPT kurang bayar. Jadi kita nggak buat billing lagi gitu ya Pak ya? Betul, jadi kalau kawan pajak SPT-nya nanti seumpama nih kurang bayar, kawan pajak nanti tidak usah buat lagi kode billing. Nanti gitu. dibikinkan secara otomatis oleh sistem Kak Marlin. Jadi tidak akan ada lagi kawan pajak yang salah-salah dalam buat kode billing untuk SPT kurang bayarnya. Itu penting sih Pak Hakim. Kan kalau salah tiba-tiba udah dibayar, mau lapor. Nggak bisa. Aduh, iya nggak kan? bisa, itu repot banget. Jadi harus tunggu proses pemindah bukuan. Wah, ini salah satu keunggulan yang penting sih. Pak Hakim untuk kawan pajak pastinya ya, biar nggak salah-salah bayar. Gitu. Ada lagi nggak sih Pak Hakim? Nah, contohnya seperti itu Kak Marlin. Keunggulannya yang tadi mengenerate secara otomatis kode billingnya. Kode billing, seperti oke. itu. Nah, ini juga ada fitur baru nih Mbak Marlin di Kortes kawan pajak. Fitur deposit pajak. Deposit pajak. Terus saya tahunya deposito. Apa ini deposit pajak? Nah, fitur deposit pajak itu kawan pajak memungkinkan bagi kawan pajak untuk dapat nanti bisa jadi ya menghindari sanksi keterlambatan bayar. Tapi nanti dilihat kasusnya ya, case-nya yang bagaimana, yang kalau kawan pajak bayar pakai deposit pajak, terus bayar untuk jenis-jenis pajaknya yang mana yang tidak dikenakan sanksi, jadi memang ada case-nya seperti itu. Oke, tapi memungkinkan kawan pajak untuk bayar pajak lebih dulu dong ya? Betul. Begitu ya Pak Hakim ya? Betul. Tadi untuk menghindari denda, jadi bayar dulu bayar gitu dulu ya? sebelum jatuh tempo, seperti itu. Nah. Oke, benar sekali. Nah, apalagi nih Pak Hakim mungkin keunggulan yang bisa disampaikan nih ke kawan pajak? Oh ya, ada lagi nih, ada informasi keunggulan Kortes nih, satu lagi Mbak Marlin. Sekarang kan kawan pajak kalau buat IPBK bisa melalui IPBK ya kan Mbak Marlin kan? Secara online ya? Secara online dan masih diproses lagi kan. Nah, nantinya IPBK di Kortes itu Kak Marlin ada lagi yang namanya PBK otomatis. PBK apa itu? Nah, kawan pajak bisa mengeksekusi sendiri nih PBK-nya dan dapat bukti PBK saat itu juga. Wah, ini penting juga nih Pak Hakim ya. Nanti kita lihat inovasi ya baru mekanismenya nih. seperti apa ya, Iya. kawan pajak ya. Oke, mudah-mudahan ini juga bisa menjawab masalah-masalah mungkin kendala-kendala wajib pajak di lapangan, jadi PBK-nya bisa lebih cepat ya. Tapi mungkin nanti kita belum tahu nih regulasi PBK-nya seperti apa, tapi akan ada gitu ya
menu PBK otomatis ini. Betul. Oke kawan pajak, luar biasa Nah, sekali coba ya. cek dulu Mbak. Siapa Apa tahu nih? ada pertanyaan kawan pajak di ini. Iya, Di iya, kolom kita chat. saya cek dulu ya. Oke, apakah ada kawan pajak yang bertanya? Nah, sebelum kawan pajak, belum ada nih Pak Takim pertanyaan. belum ada ya. Saya aja yang nanya-nanya ke Pak Takim deh Oke, kalau kawan pajak siap. belum nanya. Nah, kalau Pak Takim tadi udah tahu nih implementasi Cortex kapan gitu ya. Kan oke, berarti kita penting nih untuk kenal, belajar, membiasakan diri gitu kan menggunakan Cortex. Nah, tapi apa sih sebenarnya yang perlu dipersiapkan sama kawan pajak nih ya pada Oke, saat oke. implementasi persiapannya nih selain belajar tentunya ya. Apalagi sih yang harus dilakukan sama kawan pajak Oke, nih, Pak baik. Takim? Baik, Yang paling Mbak penting nih. Marlin. Iya, benar sekali Mbak Marlin ya. Selain kita harus mengenal, belajar, dan membiasakan diri dengan cara menggunakan simulator Cortex seperti itu kawan pajak juga harus siap-siap nih dalam menjelang implementasi Cortex yang kedepannya. Iya. Nah, dengan cara apa nih kawan pajaknya? Yang pertama nih ya, bagi wajib pajak orang pribadi, baik dia sebagai individu maupun nantinya dia sebagai PIC badan atau instansi pemerintah, harus sudah punya NPWP, harus mendaftarkan diri mempunyai NPWP Oh, gitu. dan Dan NIK-nya harus sudah dipadankan Oh, untuk iya. memperoleh NPWP 16 digit. Kawan pajak sudah padan dong ya NIK NPWP-nya. Amin. Ya, kalau belum aduh buruan sebelum Betul sekali. apa nih awal tahun 2025. Oke, nah yang kedua nih kawan pajak nih yang harus disiapkan nih, Apa tuh Pak Takim? wajib pajak harus memastikan akun layanan perpajakannya saat ini yang di DJP online aktif. Oh, harus aktif. Harus ya? aktif, sudah masuk ke DJP online seperti itu. Dan pastikan juga data-datanya pada DJP online itu lengkap, update, dan valid. Oke, data-data apa aja yang harus dipastiin Pak Takim? Nah, seperti data ini Kak Marlin nih, identitas utama wajib pajak. Jadi nanti Iya. buka profilnya tuh di DJP online. Oh, ceknya itu di bagian profil ya? Bagian profil, cek identitas utama wajib pajak. Nomor ponsel jangan lupa. Oh ya, itu penting ya Pak Penting Takim banget. ya? Terus alamat email wajib pajak juga harus masih aktif ya, jangan salah ketik. Oh iya, Iya, kalau perlu salah ketik nanti diperhatikan ya. nggak masuk ke alamat email yang aktifnya kalau ada Oke. informasi perpajakan seperti itu. Nah, ada juga identitas penanggung jawab bagi ini apa namanya badan atau instansi pemerintah. Nah, di situ diperhatikan baik-baik ya kawan pajak ya, karena nantinya Kak Marlin identitas penanggung jawab badan atau instansi pemerintah itu akan menjadi PIC di Cortex. Oh, PIC. PIC itu Betul. penting ya Pak? Penting banget karena PIC itu nanti yang menjalankan semua hak dan kewajiban wajib pajak Oh, jadi nanti badan atau instansi pemerintah. Jadi nanti ini si PIC ini adalah yang bertanggung jawab nih terhadap akses-akses di akun Cortex ya Pak Takim ya. Betul. Yang Oke. mempunyai kewenangan penuh. Kewenangan penuh. Iya, seperti itu. Oke, terus apa lagi nih Pak Takim, data-data yang penting untuk di cross check sama teman-teman, kawan-kawan pajak. Betul. Nah, bagi ada juga nih daftar apa namanya daftar cabang atau subunit organisasi dan tempat kegiatan usahanya. Oke. Nah, ada juga surat keputusan penunjukan jika itu instansi pemerintah, instansi pemerintah ya. Ada juga DIPA atau sejenisnya seperti itu Kak Marlin. Oke, nah Pak Taki mungkin kita bisa cek lagi ya pertanyaan. Oke, coba kita cek. Oke, ini wah ini udah 30 menit lewat nih Pak Takim ya. Wah, Dari yang kita rencanakan 30 menit. nggak terasa ya Iya, nggak bincang-bincang terasa. kita ya saat ini ya Kak Marlin ya. Iya bener banget, nah karena keterbatasan waktu juga nih kita harus berpisah kawan pajak. Tapi sebelum itu mungkin Pak Mustaqim bisa kasih recap, kesimpulan apa yang Iya, sudah ya. kita obrolin dari jam 4 sore tadi gitu. Untuk kawan pajak semua yang mungkin baru saja bergabung. Silakan Pak Takim. Oke, baik Kak Marlin. Oke, kawan pajak, bagi yang mungkin baru bergabung nih ya, atau yang gabungnya di tengah-tengah tadi, saya dan Mbak Marlin ini sudah membahas beberapa hal nih tentang Cortex. Yaitu yang pertama itu apa itu Cortex kawan pajak. Saya
Cortex itu adalah sistem administrasi perpajakan Iya. yang merupakan bagian dari pembaruan sistem inti administrasi perpajakan. Reformasi perpajakan gitu ya Pak Takim. Perpajakan. Nah, tujuan Cortex itu kawan pajak untuk memodernisasi sistem saat ini untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dengan mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan. Semuanya diakses di Cortex. Cortex. Nah, yang kedua tadi kita juga sudah nih pengenalan beberapa menu-menu Cortex. Ada My Portal, e-tax invoice, SPT, pembayaran, buku besar, ada juga layanan wajib pajak, ya. Terus yang berikutnya simulator Cortex. Kita juga sudah menjelaskan nih kawan pajak nih. Nah, kawan pajak tadi belum dengar ada namanya simulator Cortex. Yaitu aplikasi yang diluncurkan oleh DJP yang memungkinkan wajib pajak untuk mencoba sistem Cortex sebelum sistem Cortex itu diimplementasikan dan bagaimana cara mengaksesnya juga tadi kita sudah jelaskan ya kawan pajak tadi, ya. Singkatnya melalui DJP online. Betul gitu sekali. Ya. Nah, yang tadi juga kita sudah ini nih jawab pertanyaan wajib pajak nih kawan pajak, kapan Cortex itu diimplementasikan? Yaitu awal tahun 2025. Jadi kita tunggu ya, direncanakan nih kawan pajak diimplementasikan di awal tahun 2025. Iya, sebenarnya nggak lama lagi sih nggak itu. lama lagi. Jadi buruan belajarnya gitu kan. Bener. Jadi kalau ada pertanyaan tuh langsung ditanyain sekarang gitu kan, bisa ketahuan sekarang gitu. Gitu. Nah tadi juga nih kawan pajak kita sudah menampilkan kelebihan dan keunggulan dari Cortex itu, yaitu ada 4: terintegrasi, andal, komprehensif, dan kemudahan. Nah terus yang terakhir nih, apa-apa saja yang perlu disiapkan oleh wajib pajak tuh kita juga sudah jelaskan ya kawan pajak ya sebelum Cortex diimplementasikan. Seperti itu Kak Marlin. Ya Pak Takim, nih ada kawan pajak yang bertanya nih Pak Takim. Siap. Mungkin sebelum kita tutup kita cek pertanyaannya ada ternyata nih ya. Izin bertanya, ini dari Kak SKL Daniel 74. Kak Daniel, halo Kak Daniel. Halo Kak Daniel, izin bertanya apakah WP harus tetap urus NPWP sedangkan NIK KTP sudah sebagai NPWP? Oke, baik. Kita kembali ke pemadanan NIK ini berarti ya. Oke, kawan pajak. NIK memang nantinya sebagai nomor pokok wajib pajak. Sudah Pak, NIK sudah menjadi betul. NPWP. Tapi Kak Marlin, kawan pajak, tidak serta-merta kawan pajak sudah mempunyai NIK itu sebagai NPWP. Oh, tidak serta-merta itu jadi NPWP kita. Betul. Contohnya seperti ini kawan pajak. Sekarang kan anak baru lahir sudah punya NIK, betul kan? Benar. Tapi tidak punya NPWP. Oh iya. Nah, NIK masih sebagai NIK saja ya. Untuk yang belum punya kewajiban lah ya seperti gitu ya Pak Takim. Nah, kapan nih NIK itu sebagai NPWP? Pada saat orang pribadi tersebut mendaftarkan diri ke kantor pajak, ke DJP, di Cortex nantinya bisa mendaftarkan diri. Iya, jadi walaupun udah punya NIK, tetap proses pendaftaran sebagai wajib pajak harus dilakukan ya Pak Takim ya. Betul sekali kawan pajak. Jadi masih ada proses registrasi NPWP. Iya. Gitu. Oke, begitu ya Kak Dani. Ya, semoga terbantukan ya Kak Daniel ya. Oke Pak Takim, kita udah 15 menit lewat daripada 30 menit yang kita rencanakan Pak Takim. Luar biasa sekali ya perbincangan kita sore ini. Semoga bermanfaat bagi kawan pajak semua. Amin. Nah, terima kasih banyak Pak Mustaqim. Sama-sama Kak Marlin. Master Cortex KPP Madya Balikpapan yang keren sekali. Nah, selanjutnya boleh nih kawan pajak memberikan masukan kepada kami mau membahas materi apa seputar perpajakan melalui DM Instagram @pajakmadya_bpn. Yang mau ikutan kelas pajak, jangan lupa ya, informasinya ada juga di feed, udah disematkan paling atas, ada link untuk registrasi atau reservasi. Nah, sekalian itu kawan pajak bisa langsung reservasi ya. Jangan lupa juga kawan pajak untuk
follow sosial media kami yang lain. Ada Facebook KPP Madya Balikpapan, YouTube KPP Madya Balikpapan, dan juga X Pajak Madya BPN. Ya. Kemudian kita juga punya layanan konsultasi melalui WhatsApp. Chat only tapi ya kawan pajak ya. Bisa dicatat nomornya di 0812 5533 0570. Mau tanya-tanya tentang reservasinya kelas pajak bisa juga di WA. Jadi silakan menghubungi kami melalui WA. Tapi WA ini hanya aktifnya ya sesuai jam kerja ya kawan pajak ya, karena yang jawab bukan robot kawan pajak. Jadi aktifnya hanya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Betul sekali. Oke, dan sekali lagi kami ingatkan kawan pajak, seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya alias gratis. Nah, tetap jaga kesehatan, selalu bahagia. Sampai jumpa lagi di live IG berikutnya. Bye.